Bismillahirrahmanirrahim. Wasilul ikhwah. Masih dari kitab Al-Bidayah fi Ilmin Nahwi. Sekarang kita lanjutkan kembali materi kita seputar al-mabni wal mu'rab. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya al-mabni dan al-mu'rab itu adalah hukum dari sebuah kata. Di kata dalam bahasa Arab ada yang mabni, ada yang mu'rab, atau ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Nah, kemudian ya, kalau kita ngomong masalah kata itu kata benda, maka kata benda itu juga ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, tapi di dobit yang kedua sudah kita ambil bahwasanya hukum asal dari kata benda itu mu'rab. Artinya dia lebih dominan mu'rab daripada mabni. Nah, sekarang berarti pertanyaannya adalah apa saja yang mabni? Karena dengan kita mengetahui apa saja yang mabni, kita tahu apa saja yang mu'rab. Gitu. Ya, karena apa yang tidak termasuk dalam yang mabni itulah berarti yang disebut al-mu'rab. Baik, maka di sini di pasal yang ke dobit yang ketiga ini kita akan lihat apa saja al-mabniyatu minal asma, isim-isim yang mabni. Baik, di sini totalnya ada 13 kelompok, 13 macam. Jadi kalau ada suatu kata nanti masuk termasuk jenis-jenis yang 13 ini, maka dia dihukumi mabni. Baik, kita mulai. Yang pertama ad-dhamair. Ad-dhamair itu jamak dari kata domir. Jamak dari kata domir artinya kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya, kamu, kalian, mereka, dia, itu domir. Kalau dalam bahasa Arab, itu ada domir huwa, huma, hum, anta, dan seterusnya. Nah, itu kalau berdiri sendiri ya, huwa, huma, hum, ana, dan seterusnya itu domir yang berdiri sendiri. Ada juga domir yang nempel dengan fiil. Nah, ada namanya ta'ul fa'il. Apa contoh ta'ul fa'il? Ya, dia nempel dengan fiil dia. Misalkan anda katakan dhahabtu, ya, dhahabtu, tu ini disebut ta'ul fa'il, ya, ta'ul fa'il istilahnya, ta'ul fa'il ya, ta fa'il, ya, fa'il artinya pelaku, ta yang mewakili pelaku, karena tu itu kan mewakili domir ana ya. Ya, zahab itu kata kerjanya, fiilnya, tu fa'ilnya, gitu ya. Jadi dhahabtu itu meskipun tulisannya hanya satu kata, itu sebenarnya adalah dua kata. Fiil, zahab, kemudian fa'il, tu. Nah, fa'il tu ini namanya ta'ul fa'il. Nah, karena dia hurufnya huruf ta dan sebagai fa'il maka digunakan ta'ul fa'il. Baik. Nah, itu dia kata ganti. Di sini kan hanya ada 3 macam kata ganti dibuat di sini. Nah, berarti maksudnya semua kata ganti ya, semua kata ganti meskipun tidak dituliskan seluruhannya, ya, semuanya dihukumi mabni. Wa, huma, hum, ya, huma, hum, dan seterusnya itu semua dihukumi mabni. Baik. Kemudian yang kedua asmaul isyarah. Kalau yang pertama tadi ad-dhamair, yang kedua sekarang asmaul isyarah. Asma artinya isim, isyarah isyarat, isim isyarat. Apa itu isim isyarat? Isim isyarat itu kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan kata tunjuk. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kata tunjuk itu hanya ada 2, simple, yaitu ini, itu, selesai. Ya, ini dan itu kata tunjuk dalam bahasa Arab, ini untuk dekat, itu untuk jauh. Tapi kalau dalam bahasa, ya, kalau itu dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab ya, lebih kompleks lagi. Baik. Jadi semua isim isyarah kata tunjuk, kalau dalam bahasa Arab kata tunjuk itu ada hadza, hadihi, dzalika, tilka, dan seterusnya.
hadza, hadhihi, dan seterusnya, saudaranya untuk mempelajari itu nanti di sorof. Nah, ini namanya isim isyarah dan semuanya mabni. Ma'ada. Di sini dikatakan ma'ada. Kata ma'ada itu artinya kecuali. Kecuali dua isim isyarah ini, yaitu hazaini dan hataini. Nah, sebagian ulama mengatakan dia tetap mabni. Nah, di sini kita ambil pendapat yang mengatakan mu'rab. Maka kalau hazaini, hataini nanti bisa berubah-ubah harokat. Nah, ya, tapi tidak perlu kita dalami ini karena memang jarang sekali dipakai. Nah, ya, yang sering dipakai itu ya hadza, hadihi, dalika. Nah, kalau antum baca ayat Al-Quran nanti ketemu hadza, hadihi, dalika, ya pasti bacanya begitu terus. Ya, dari Al-Baqarah sampai An-Nas atau temukan hadza, hadihi, dalika nanti nggak akan berubah-ubah. Tetap dibaca begitu. Nah, jadi dia isim hadza itu ya. Namanya saja isim isyarah atau asmaul isyarah. Baik. Memang isim itu hukum asalnya mu'rab, tapi isim isyarah ini adalah pengecualian. Dia mabni. Baik, nomor 3 al-asma al-mausulah atau sering kita dengar dengan nama isim mausul. Nah, isim mausul. Mausul itu artinya penyambung atau yang disambung. Nah, kalau dalam bahasa kita kata sambung. Isim mausul itu kata sambung. Kalau dalam bahasa kita bahasa Indonesia kata sambung itu ya. Misalkan kita punya dua kata, Muhammad dan kata rajin. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia nggak bisa langsung digabung itu. Muhammad dan rajin itu harus kita ya, sambung dengan kata sambung yaitu yang. Muhammad yang rajin. Kalau ikut aturannya, ikut aturan bahasa, harus disambung dengan kata yang. Muhammad yang rajin. Nah, yang itu dalam bahasa Arab disebutnya isim mausul. Ya, contohnya ada alladzi, allati, alladzina. Ini contohnya. Ini semua diartikan yang. Alladzi, allati, alladzina. Hanya bedanya nanti antum pelajari nanti di ya tempatnya itu sendiri. Alladzi itu untuk siapa, allati siapa gitu. Beda-beda ya. Beda-beda tergantung siapa orangnya. Kalau satu orang laki-laki, alladzi, satu orang perempuan, allati, dan seterusnya. Ada perinciannya. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang itu untuk laki-laki perempuan bebas sama semua. Baik. Ma ada kecuali alladzaini dan alladzaini. Ya, untuk dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Nah, ini isim mausul seluruhnya itu mabni kecuali mabni kecuali dua ini alladzaini dan alladzaini. Ini berubah di harokatnya. Berubahnya pun bukan pada nunnya ya, ya-nya itu berubahnya. Jadi alladzani, alladzaini, allatani, allataini. Jadi yang dianggap harokat terakhirnya itu ya-nya itu pada alladzaini. Nah, nggak apa-apa ini kita lewat sekilas saja, nggak usah terlalu mendalam karena juga jarang sekali dipakai. Sama seperti hadzaini tadi jarang dipakai. Ya, maka nggak apa-apa kita sekilas saja membahas itu. Baik, yang keempat asma'u syarat. Ya, asma'u asyarat. Bahasa kita ya, syarat itu syarat. Ya, isim syarat. Nah, isim syarat itu kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah jika maka. Kalimat jika maka. Nah, jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab ya kalau diterjemahkan itu ya artinya jika kamu begini maka begini gitu kan, pasti ada kata makanya kalau untuk pakai kata jika. Jika kamu makan maka kamu kenyang. Nah, ini namanya kata jika itu dan maka itu disebutnya asma'u syarat.
Nah, contohnya man, ma, dan mahma. Man itu artinya barang siapa. Barang siapa yang begini, maka begini. Kalau antum dalam ilmu komputer, bahasa pemrograman itu kan ada namanya bahasa if. Ya. Bahasa if itu artinya jika begini, maka begitu. Gitu. Nah, komputer itu berjalan dengan program bahasa bahasa if. Jika begini, maka begini. Jika satu ditambah dua, nah tiga, gitu. Nah, maka di antara isim syarat itu ada man. Man artinya barang siapa. Barang siapa yang begini, maka. Dan ada pasti makanya. Ma juga sama. Kalau ma itu artinya ya apapun. Apapun yang kamu makan, ya aku memakannya. Ya. Kalau mahma, mahma itu bagaimanapun. Ya, bagaimanapun kamu ini, saya begini. Gitu. Nah, jadi pasti ada ya, bahasa ininya fi'il syarat dan jawab syarat. Jika maka, baik, jadi ada sebab akibat di situ. Nanti untuk membaca kalimat ada sebab akibat di dalamnya. Nah, itu namanya dia sedang menggunakan asmaul syarat atau uslubus syarat. Nah, ma ada ayu kecuali ayu. Ya, ayu itu artinya yang manapun. Kalau dalam bahasa Inggris itu which one, which. Ya, beda dengan ma ya. Kalau ma apapun, kalau ayu yang mana. Itu ya, itu makanya. Misalkan untuk katakan ya, mana punya dua buku. Yang mana yang untuk pilih? Katakan ayu. Jadi dalam kalimatnya misalkan untuk katakan ya, yang manapun yang kamu pilih, aku rela. Yang manapun yang kamu pilih, aku rela. Kalimat yang mana kamu pilih, itu namanya sebab. Ya. Kemudian akibatnya, aku rela. Tapi ada dua bagian kata di situ. Ya, kalimat ini dibagi menjadi dua. Sebab akibat. Jika maka. Taib. Itu namanya asma syarat. Kecuali ayu, yang lainnya semuanya dihukumi mabni. An, ma, ahmad. Taib. Kemudian yang kelima, asmaul istifham. Ya, asmaul istifham. Kata tanya. Ya, istifham itu sendiri tanya artinya. Baik, jadi asmaul istifham, kata tanya itu ya kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan apa, siapa, di mana. Yang jelas kalimat tanya insyaallah mafhum. Nah, maka seluruh kata tanya dalam bahasa Arab seperti man, siapa, mata, kapan, ya, kam, yang berapa. Ini kata tanya seperti ini dihukumi mabni kecuali satu yaitu ayu. Nah, ayu itu bisa ismus syarat, bisa isim istifham dia, ya, tergantung konteks kalimatnya. Ya, Anda bisa bedakan sendiri nanti. Kapan dia ayu itu syarat, kapan dia istifham. Jadi kalau ada tanda tanya setelahnya, ya istifham. Kalau nggak ada ya syarat gitu aja. Ya. Nah, misalkan tanya kantum buku yang mana yang antum mau. Nah, ini kan pertanyaan. Oh berarti ayu istifham. Tapi kalau anda bilang kantum yang manapun yang antum pilih dari buku ini, ya anda perbolehkan. Nah, itu berarti syarat. Karena nggak ada kalimat Syarat. tanya, Ya. gitu ya. Yang bisa dipahami dari konteksnya. Baik, kemudian yang keenam dari isim-isim yang mabni adalah al-adat al-murakkabah. Al-adat itu jamak dari adat, artinya angka. Murakkabah, ya, artinya tersusun. Berarti angka yang tersusun, maksudnya angka dua digit. Ya, angka dua digit maksudnya. Berarti kalau satu digit nggak masuk. Ya, angka dua digit itu maksudnya ya angka mulai dari belasan. Ya, 11 karena ada angka satu dan angka satu lagi 13. Ya, ya 13, 14. Ya, itu dua digit itu. Nah, maka al-adat al-murakkabah ya
Dari angka berapa sampai angka berapa? Dari angka 11 sampai angka 19. Nah, kalau angka 20 ke atas itu nggak disebut ala adat al-murakkabah ya, nggak masuk itu. Nah, hanya sebatas 11 sampai 19. Nah, bukankah 23 itu juga 2 digit ya? Nah, 2 digit, tapi dia 3 kata ya, 3 kata. Kenapa ada 3 kata? Karena ada waw di tengah. Waw itu dihitung satu. Jadi, misalkan untuk mengatakan Hamzah wa isyrun 25, Hamzah 1, wa 1, isyrun 1, 3 kata. Nah, sedangkan kalau angka 11 bahasa Arabnya itu kita katakan ahada asyara, 1, 2. Ya, cuma 2 digit, 2 kata. Nah, jadi al-adat al-murakkabah itu angka-angka 11 sampai 19. Ya, ahada asyar sampai tis'ata asyar. Ma ada itnai asyar. Kecuali angka 12. Ya, kecuali angka 12. Ya, ini dibacanya 12 ya. Ini dibaca 12. Ini juga sama dibaca 12. Ini mudzakkar, ini muannasnya. Itnai asyar itu mudzakkar, isnatai asyrata itu muannas. Nah, nanti di bab tamyiz kita akan baca atau pelajari lebih terperinci tentang angka 12 ini. Nah, baik berarti 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Itu semuanya mabni. Mabninya ala apa? Ya, mabninya ala al-fath. Ya, berarti dia tetap dibaca fathah. Ya, contohnya lihat di sini. Ahada fathah, asyara fathah. Nah, jadi meskipun ada huruf jarnya nanti tetap dibaca begitu. Dimanapun letaknya, tetap dibaca fathah. Ila ahada asyara. Ila huruf jar, seharusnya kan ahad. Gitu. Nah, tapi tetap ya dibaca ahad. Ila ahada asyara. Baik, itu dia ya. Jadi ahada asyara, kemudian salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sampai tis'ata asyara. Itu tetap fathah begitu aja, nggak berubah-ubah. Baik. Nah, di sini dikatakan fa innal juz'al awwala minhuma mu'rabun i'rabal musanna wasani mabniun 'alal fathi. Kita bahas sedikit angka 12, isnai asyara dan isnatai asyrota. Di sini dikatakan bagian pertama, ya, bagian pertama dari kata angka 12 itu artinya digit pertamanya itu mu'rab. Kemudian digit keduanya itu mabni. Nah, apa maksudnya ini? Coba untuk perhatikan dulu sini. Baik. Jadi kalau misalkan dalam kalimat kita mengatakan ya, telah datang 12 santri. Maka kita katakan ja'a ithna asyara. Ya, ithna asyara ya, taliban. Kemudian di kalimat kedua itu katakan ra'aitu ithnai asyara taliban. Kalimat yang ketiga untuk katakan maratu bi ithnai, sama ya, bi ithnai asyara taliban.
Nah, atau fokus pada angkanya. Ya, angka isna asyara, isnai asyaranya. Baik. Untuk perhatikan di sini dibacanya isna pakai alif. Yang tadi dikatakan di kitab, i'rabnya i'rab musanna. Musanna itu kata benda double ya, kata benda yang dua. Nah, kata benda yang double dalam bahasa Arab itu marfu'nya dengan alif. Marfu'nya dengan alif. Maka isna ini marfu' dia. Kalau tadi kan kita bilang marfu itu dengan domah ya. Muhammadun ya. Muhammadun itu marfu dengan domah. Kenapa? Karena dia cuma satu Muhammad itu. Satu orang Muhammad. Tapi kalau angka dua atau dua orang, maka itu marfu'nya dengan alif. Ya. Jadi ja'a isna. Nggak bisa pakai domah lagi. Domah itu kalau cuma satu benda. Sedangkan isna ini kan bendanya dua. Nah, digit yang kedua dari kata 12 ya. Isna keduanya itu marfu dengan alif. Kemudian tadi di kitab dikatakan bagian keduanya itu mabni. Asyaro itu maksudnya ya. Asyaro di sini itu mabni. Ya. Asyaro di sini itu mabni. Nah, yang anak kasih warna biru ini mabni. Sedangkan isnanya itu mu'rab. Buktinya, untuk perhatikan di sini di kalimat yang kedua, ya dia berubah menjadi isnai. Nah, itu menunjukkan berarti dia berubah kan dari alif menjadi ya. Nah, perubahan dari alif menjadi ya ini namanya i'rab musanna namanya. Ya, ini namanya i'rab musanna, perubahan dari alif menjadi ya. Nah, baik. Jadi isnai asyara taliban. Marortu bi isnai asyara taliban. Begitu juga ketika dia kemasukan huruf jar, dia dibaca isnai juga. Nah, maka dari sini bisa kita simpulkan berarti angka 12 itu istimewa. Istimewanya di mana? Istimewanya dia adalah ya kalau angka 11 sampai angka 19 selain angka 12 itu semuanya mabni fathah depan-depannya. Ahada fathah, asyara fathah. Tapi kalau angka 12 isna asyara. Yang fathah itu angka bagian keduanya saja itu kata asyara. Ya, bagian keduanya saja yang berharokat fathah. Ya, entah asyara atau asyarota tergantung mudzakkar muannasnya. Tapi isnanya itu bisa alif, bisa ya. Ya, alif itu pengganti dhamma, ya itu pengganti fathah atau kasroh. Ya, ini namanya i'rab musanna. Baik, nanti kita bahas itu di tanda i'rab nanti ya. Kita akan bahas nanti tanda-tanda i'rab secara lebih lengkap. Baik. Nah, kita kembali ke kitab. Fa innal juz'al awwala minhuma mu'rabun i'rabal musanna. Itu dia tadi. Bagian pertama dari angka 12, maksudnya digit pertamanya, ya angka isna itu ya, isna itu mu'rab, dia bisa berubah-ubah. Nah, perubahannya itu namanya perubahan musanna. Nah, apa itu perubahan musanna? Yaitu marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Artinya kalau dia ya sebagai fa'il dia jadinya alif. Kalau dia maf'ul atau kemasukan huruf jar maka dia pakai ya. Nah, alif ya itu kan perubahan dari domah sama fathah atau kasroh, ya kan? Nah, seharusnya kita pakai domah kalau marfu itu seharusnya. Tapi karena dia adalah angka menunjukkan apa kata yang menunjukkan angka dua, maka dia nggak bisa pakai domah. Ingat angka dua itu unik dalam bahasa Arab. Angka dua itu unik. Jadi kalau angka satu, tiga, empat, lima itu kaidahnya sama. Angka dua yang beda sendiri. Baik, jadi namanya
Bim'ah al-Musal. Baik. Itu dia 6 al-mabniyat. Ya, 6 bagian dari kata dalam bahasa Arab, kata benda tepatnya, yang dihukumi mabni. Jadi nanti untuk baca ayat-ayat Al-Quran ketemu dengan 6 kelompok ini, maka antum harus tahu harokatnya yang benar apa. Atau antum baca kitab gundul. Kalau kitab gundul nggak ada harokatnya, antum harus tahu harokatnya apa di situ. Karena ini harokatnya nggak berubah-ubah, sama aja harokatnya. Misalkan angka 11 tadi di ayat, misalkan ini roa itu ahada asyara, kepada Nabi kisahnya Nabi Yusuf, beliau bermimpi melihat 11 bintang, 11 planet. Ahada asyara, ya, meskipun nggak ada harokatnya, antum tahu, oh ini bacanya fathah, ahada. Baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, apa? Berarti Ustadz kalau ini mah yang isim-isim yang pernah kita pelajari ya di pelajaran sebelumnya. Nah, Mm-mm. Jadi emang kalau eh, maksudnya jadi emang harus dipahami sebelumnya ya. Jadi makin kesini kan makin apa nah, berkesinambungan ya ini benar, pelajaran bahasa Arab itu. Jadi harus paham sebelumnya agar kedepannya itu lebih ngerti lagi gitu saja. benar. Ya, jadi kalau misalkan ibaratkan di kelas ya, untuk nggak hadir Hmm, sehari, ya, ya besoknya bingung gitu. betul. Jadi ya seperti rangkaian gitu. Kalau Betul. kurang paham di pembahasan ini, baru kembali ke pembahasan sebelumnya, misalnya lebih paham. Hmm, tapi Nah, bisa. misalkan sekarang ini kita di pertemuan kata berapa dan berapa. Nah, di pertemuan ini, ya, kalau antum agak bingung pertemuan yang ke-15 ini, nah, coba merajah dari pertemuan ke-14. Gitu. Pertemuan ke-14 kurang paham, coba cek pertemuan ke-13. Gitu. Terus, karena dia ya, satu rangkaian. Hanya sudah lebih mendalam aja. Gitu. Kalau di awal dulu kita cuma kenali isi itu pengertiannya apa. Sekarang sudah masuk kita ke pembagian apa saja isi yang mau, makin kesana makin kompleks. Begitu juga nanti misalkan antum belajar, ya, setelah selesai dari pembahasan ini, antum belajar kitab-kitab yang lebih tinggi misalkan, antum akan ulang pembahasan ini lagi, cuma lebih lengkap. Ya. Masuk ke masalah-masalah hilal dalam sekali. Atau misalkan untuk di kampus-kampus yang jenjang S1, S2, itu pembahasannya akan lebih mendalam lagi, cuma dasar-dasarnya sama aja. Hmm. Kitab-kitab dasar dan kitab tinggi, ya itu bedanya hanya di kompleksitas pembahasan kita. Dan sama-sama pembahasannya temanya sama, saja lebih kompleks. Makanya sangat penting di dasar ini, Ya. ya, karena kalau tidak kuat dasarnya, maka di pembahasan selanjutnya atau di kitab-kitab selanjutnya nanti ya, payah juga jadi nanti. Jadi harus belajar itu harus seperti itu, harus ditadabbur. Ini sebagaimana Abdullah bin Mubarak mengatakan, nama ilmu ditadabbur, ilmu itu diambilnya dengan yang bertahap-tahap, masalatan masalatan. Dulu kami mengambil ilmu kata beliau, satu kasus dan fikih itu satu kasus, hari ini kasus ya, tentang wudhu, besoknya masih tentang wudhu, tapi satu kasus per hari, ya, sehingga mereka mendapatkan ilmu yang banyak berbeda sekaligus sedikit demi sedikit. Nah, maka dengan kita potong-potong video yang jadi beberapa bagian seperti ini, kita harapkan lebih memudahkan untuk di meroja, sehingga tidak terasa terlalu berat. Baik.
Ya, Aufhum insyaallah ya, jelas ya. Jelas, Ustaz, jelas. Baik, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya nanti poin yang ke-7 sampai yang ke-13. Kemudian topik yang keempat baru kita masuk ke fiil. Nah, fiil itu sendiri kebalikan dari isim dia. Ya. Kalau isim itu kebanyakannya orob, maka fiil itu kebanyakannya mabni. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Allah Ta'ala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.